Masalah waris pertemuan yang ketiga. Materi saya kirimkan sudah ke Bu Ana. Nanti Bunda di-share saja ke grup biar bisa dibuka pada smartphone masing-masing menyimak apa yang kami sampaikan. Insya Allah pada pagi hari ini menjelang siang kita akan masuk pembahasan rukun waris, syarat-syarat waris, dan sebab-sebab pewarisan. Insya Allah jika waktunya mencukupi. Poin yang pertama, kita bahas dulu tentang rukun waris. Segala sesuatu hukum itu pasti ada rukunnya. Apa artinya rukun? Sesuatu yang wajib ada dalam sebuah rangkaian ibadah, itu namanya rukun. Anda tadi sholat subuh, di dalam sholat ada rukun, yakni ada rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Salah satu contoh, kita ambil satu saja, rukun qauli, yang wajib diucap di mulut ketika sholat. Apa salah satunya? Suratul Fatihah. Takbiratul ihram juga. Dan yang kedua suratul Fatihah. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat, Nabi jelas menegaskan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya kalau tidak membaca suratul Fatihah. Maka Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Artinya kalau tidak khatib Fatihah, tidak sah sholatnya. Sama seperti waris, harus ada rukun yang terpenuhi. Artinya jika tidak terpenuhi satu saja, maka waris dianggap tidak bisa dijalankan. Paham? Rukun waris ada 3. Yang pertama adalah al-muwarith. Al-muwarith, ujungnya itu pakai fa yang titik 3. Al-muwarith. Siapa al-muwarith ini? Si pewaris. Siapa si pewaris itu? Orang yang punya harta, lalu dia meninggal dunia, dia kak mati, ada sen. Nah itu yang mati kak disebut dengan sang pewaris. Bahasa fikihnya al-muwarith. Wajib ada. Kalau orang yang punya harta saja ada kaktik, siapa nak dibagi waris? Atau orangnya masih hidup, belum bisa dibagi waris. Jadi dia adalah orang yang punya harta, lalu dia meninggal dunia, dan hartanya itu nanti yang akan dibagi waris. Orang ini disebut al-muwarith atau sang pewaris. Kemudian yang kedua, waris harus ada al-warith. Ini rukun yang kedua, harus adanya al-warith. Al-warith. Kalau tadi al-muwarith, ini al-warith. Siapa al-warith ini? Adalah orang yang berhak menerima harta waris. Berarti ahli waris. Maka ahli waris ini harus ada. Kalau tidak kati ahli waris, siapa yang nak menerima hartanya? Kalau dia pakai sistem negara Islam, jika orang yang meninggal dunia tidak punya ahli waris sama sekali, tidak punya kerabat sama sekali, hidup semata wayang di atas muka bumi, emak bapaknya lama mati galau, mamang ponaan dak katib, dia hidup semata wayang, lalu dia meninggal di kemudian hari, menurut
sistem yang dipegang dalam daulah Islamiyah, maka Baitul Mal atau negara yang akan mengambil alih hartanya untuk kemaslahatan umat. Tapi selama masih ada ahli waris, atau jika tidak ada ahli waris, ada kerabat, ya, kerabat terdekat, maka mereka dulu diprioritaskan untuk menerima harta yang ditinggalkan oleh al-muwarith atau sang pewaris. Nah, jadi rukun yang kedua harus ada ahli waris. Kemudian yang ketiga, satu lagi sebelum saya tambahkan, masih al-waris. Dan al-waris ini harus masih hidup. Nanti saya jelaskan pada syarat-syarat waris, bahwa al-waris ini syaratnya harus masih hidup. Nanti saya lanjutkan setelah ini. Lalu yang ketiga, al-mawruf. Apa al-mawruf? Harta yang ditinggalkan si mayit. Jadi setelah ada si mayit sebagai pewaris, ada ahli waris. Yang ketiga ini juga penting, ada tak sennya kan? Kalau tak suat sen, mak mana nak bagi waris? Hartanya ada. Jadi harta berharga yang milik sepenuhnya si mayit. Jadi harta itu mesti milik sepenuhnya milik si mayit, bukan harta yang tercampur harta orang lain. Kalau tercampur harus dipisah dulu. Cari dulu dan pastikan berapa porsi harta si muwaris atau pewaris, baru harta itulah nanti yang akan dibagi waris. Al-mawruf ini atau harta warisan ini bisa berupa uang, bisa berupa perhiasan, emas, perak, tanah, rumah, mobil, dan barang berharga lainnya. Bahkan sampai baju pun itu menjadi barang waris. Tapi kalau dia selop jepit atau bajunya baju singlet misal, maka ahli waris atau guru kami dulu cukup sepakat saja mau diberikan ke siapa, atau ahli waris mengikhlaskan diberikan itu benda kepada siapa. Tapi kalau barang itu rentan adanya konflik, mobil, rumah, duit, tanah, perhiasan, maka harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Paham kira-kira? Inilah 3 rukun waris. Berarti ada yang punya harta dan yang punya harta meninggal. Yang kedua ada ahli waris. Dan yang ketiga ada harta yang diwarisi. Baru terpenuhi dia dan bisa dilanjutkan perhitungan dan pembagian waris. Simpel kan? 3 ya. Baik. Lalu syarat waris. Setelah rukun waris ada namanya syarat waris. Sama-sama wajib. Bedanya kalau rukun itu satu kesatuan rangkaian dalam satu hukum. Sedangkan syarat itu adalah kewajiban tapi berasal dari luar. Paham? Contoh, kalau tadi Al-Fatihah dia rukun sholat, berarti dia bahagian dari sholat. Tapi kalau syarat sah sholat, dia kewajiban tapi dilakukan di luar sholat. Apa contohnya? Sebelum sholat wajib tak kita wudhu, wajib bersuci dari hadas kecil, termasuk hadas besar kalau dia junub. Jadi kalau dia tadi dari kencing, wajib berwudhu dulu sebelum sholat zuhur nanti. Pertanyaannya, wudhu itu bahagian dari sholat bukan? Bukan. Tapi dia kewajiban yang harus dilakukan sebagai syarat keabsahan sholat. Jadi sama-sama wajib, tapi tempatnya berbeda. Paham ya? Ini beda rukun dengan syarat. Sekarang yang kedua, syarat waris. Pertama, meninggalnya muwarith. Jadi yang punya harta, entah bapak kita, entah mama kita, atau bagi ibu, suami ibu yang punya harta banyak,
itu belum bisa diambil hartanya dengan akad waris, belum bisa sampai memenuhi syarat yang punya harta itu meninggal terlebih dahulu. Maka ini menjawab kekeliruan Bunda. Banyak sekali nenek kita dulu, kakek kita dulu, orang-orang tua kita dulu sudah mewarisi hartanya ketika dia masih hidup. Ini rumah mama waris dengan anak pertama. Ini tanah di Simpang Sungki, mama waris dengan anak kedua. Sudah disebut oleh mama dibagi-bagi. Ini bukan waris. Karena waris dia mesti meninggal dulu. Lalu apa jadinya? Hibah juga bukan. Itu larinya wasiat. Tapi ingat, dulu sudah kita bahas, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ujung-ujungnya batal juga. Jadi kalau nak bagi-bagi, jangan niatnya waris, jangan niatnya wasiat kepada ahli waris. Tapi kalau nak bagi-bagi, niatnya hibah, akadnya hibah. Tapi syaratnya hibah, yang menunjuk hibah itu masih hidup dan sehat. Maka tidak boleh dia sudah menghap-menghap lanak sakaratul maut baru menghibahkan, tidak sah. Larinya itu wasiat. Kalau dia untuk ahli waris tidak sah. Ya, jadi dia mesti sehat, hibah. Nah ini tanah mama di Simpang Sungki untuk anak kedua, otomatis tanah itu langsung menjadi anak milik anak yang kedua. Bebas nak dibaliknya namo, mereka nak dijual lagi karena sudah dihibahkan. Maka tidak boleh dibantu akadnya. Nah ini tidak boleh. Nah ini tanah di Simpang Sungki untuk kamu ya, mama hibahkan. Tapi kau boleh menerima ketika nanti mama sudah meninggal. Sama bagai itu wasiat namanya. Namun hibah tidak boleh bersyarat, langsung saja beri terima. Ustaz Baldat, ini ada 200 juta untuk Ustaz saya hibahkan. Mana sekarang duitnya saya terima? Harus kontak, terima. Ya, kontak namanya hibah. Tidak boleh ada syarat. Menurut sebagian mazhab Syafi'i, hibah itu tidak boleh bersyarat. Saya hibahkan ini 200 juta untuk Ustaz Baldat, tapi nikahi anak gadisku. Oh, bisa. Namanya hibah harus kontak, namanya memberi. Ya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak boleh dilakukan dengan syarat, termasuk syarat yang berkaitan dengan waktu juga tidak boleh. Namun hibah ketika Anda berikan langsung menjadi milik orang yang dihibah. Tapi ini saran saya untuk ibu sekalian, kalau kita menghibahkan barang dengan siapapun dan jumlahnya itu tidak sedikit, tolonglah, walau hibah sah dengan ucapan lisan sah, tapi hendaknya di zaman sekarang tolong didokumentasikan. Kalau bisa ada hitam di atas putih. Karena kita hidup bukan secara agama saja, kita hidup juga terikat dengan aturan negara. Jangan sampai kaki aturan agama sah, ribut urusan negara. Tahu-tahu, misal tadi ibu menghibahkan tanah Simpang Sungki tadi dengan anak kedua ibu, tapi tidak kaki buktinya. Cuma mulut baik, yang nyaksikan juga tak kate. Tahu-tahu ibunya tadi meninggal. Ahli waris yang lain, kakaknya, adiknya, itu pasti akan mengira ini tanah Sungki ini masih punya mama. Maka mereka akan bersikukuh bagi waris. Padahal semasa hidup tanah itu sudah dihibahkan oleh mama kepada anak yang kedua. Ini bahaya. Kalau dibawa ke pengadilan, adik-beradik ribut, konflik, susah yang anak kedua ini membuktikan, sebab tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih. Maka bunda sekalian, kalau ingin memberi seseorang pemberian yang berharga, mobil,
tanah, uang dalam jumlah besar, emas batangan yang banyak, maka saran saya tolong hitam di atas putih, minimal didokumentasikan. Apalagi kalau surat tanah, rumah hibah, bawa ke notaris. Bukan hanya kita perhatikan sah secara agama, tapi hendak juga kita sah secara hukum negara. Jadi kalau ke depan tahu-tahu dulur kandung kita dari dusun ngeribut ke rumah, ini rumah harus dibagi waris, nah diembatnya dia tidak bisa berbuat apapun sebab kita punya bukti secara tertulis. Apalagi sekarang ada iPhone, ada smartphone, potret rekam ketika prosesi hibah itu, sehingga menjadi bukti pendukung bahwa ini rumah tidak bisa diganggu lagi, rumah ini sudah dihibahkan dengan anak yang kedua. Paham kira-kira? Tolong ya ibu-ibu, jangan ada pintu terbuka untuk orang lain membuat konflik setelah kita nanti meninggal dunia. Gunakan smartphone kita, gunakan hitam di atas putih untuk mendokumentasikan semua hibah kita dan pemberian kita mungkin kepada anak atau cucu kita dan orang lain. Paham? Insya Allah. Ini yang pertama. Jadi yang punya harta itu mesti meninggal terlebih dahulu. Para ulama membagi, seseorang itu meninggal bisa ditetapkan secara dua cara. Pertama, meninggalnya secara hakiki. Apa contoh meninggal secara hakiki? Kita lihat waktu meninggal, kita rewangi di rumah sakit sampai dia napas terakhir sakaratul maut, meninggal. Lalu dokter mengatakan diperiksa suami ibu, ayah ibu dipastikan sudah wafat, meninggal dunia, maka itu meninggal secara hakiki, keluar surat kematian dari rumah sakit, itu meninggal hakiki. Maka jika sang pewaris atau al-waris meninggal secara hakiki, dia memenuhi syarat pertama. Atau yang kedua, ada namanya meninggal secara hukmi. Apa contohnya? Meninggal secara hukum. Orang itu dihukumi sudah meninggal. Bisa jadi jasadnya tidak ketemu. Bisa jadi orang itu sudah hilang bertahun-tahun dan menurut perhitungan ilmiah dipastikan orang itu meninggal dunia. Apa contohnya? Ketika tahun 2017 atau 2018 lalu di bulan Ramadan itu ada bencana, satu unit kapal selam 402 Nanggala milik TNI Angkatan Laut tenggelam di antara Laut Bali dan juga Surabaya Laut Bali. Di situ tenggelam, atau Bali Laut Lombok, saya lupa. Mungkin ibu masih ingat peristiwa tersebut. Itu jenazahnya, orang-orang yang menjadi awak kapal itu tidak bisa diselamatkan. Sudah 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu tidak ada tindakan konkret yang bisa menyelamatkan korban yang berada di dalam kapal selam tadi. Maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ketika masuk hari ketiga, dia sudah mengumumkan di media TV, kami pastikan semua awak yang ada di dalam kapal selam itu meninggal dunia. Sebab secara hukum ilmiah, secara akal, mungkin tidak bisa bertahan orang itu dengan kapasitas cadangan oksigen yang tersedia di kapal tadi, akan mungkin lebih dari 2 hari misalkan. Maka dengan keputusan hukum tadi yang ditetapkan oleh BNPB menjadi dasar bagi ahli warisnya sudah bisa membagi waris. Walau sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan, tapi dengan keputusan yang tepat oleh orang yang berwenang bahwa mereka yang berada di dalam kapal tadi positif sudah meninggal dunia, itu namanya meninggal secara hukum. Contoh lain, pesawat Air Asia MH370, kan itu hilang tuh dari tahun berapa tuh? 2015 atau berapa? Sampai sekarang kan tidak ketemu. Maka sudah jelas lah secara hukum semua awaknya meninggal dunia sudah.
maka keluar korban MH370 sudah bisa bagi-bagi waris mereka, walau tidak pernah melihat jasad keluarga yang tercinta yang meninggal sebagai korban kecelakaan pesawat tersebut. Nah, ini namanya meninggal secara hukum. Jadi syarat yang pertama, orang yang punya harta itu mesti wafat terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ahli waris ini tadi namanya al-warith, ahli waris. Ibu punya anak-anak kandung masih hidup sehat, itu ahli waris. Maka syarat yang kedua, setiap ahli waris itu mesti masih hidup. Hidupnya ini kapan? Hidup ketika yang punya harta meninggal dunia. Di saat yang punya harta itu meninggal, ini pertanyaan Bapak di WA. Di saat yang punya harta meninggal, entah bapak kita, kakek kita meninggal, anak-anaknya yang ahli waris ini masih hidup, itu dapat waris dia. Walau kami 2 tahun lagi anaknya meninggal, atau sebulan kemudian anaknya meninggal, tapi ketika bapaknya meninggal, anaknya masih hidup, maka mereka semua bisa menjadi ahli waris. Tapi jika yang punya harta bapak, dia punya anak 2, lalu satu anaknya meninggal 6 bulan lebih dulu dari bapak, meninggal 6 bulan lebih dulu, baru kemudian bapaknya yang punya harta banyak meninggal, maka anak yang meninggal terlebih dahulu dicoret, tidak lagi menjadi ahli waris. Sebab syaratnya mesti masih hidup. Kaget pertanyaannya, Mak Mano anak pertama yang meninggal dulu punya cucu, punya anak, bisa atau tidak dapat waris? Bisa dapat, bisa tidak. Jika anak almarhum yang punya harta ini, tadi kan meninggal duluan anaknya si kau, yang meninggal itu punya anak lagi bawah. Jika seandainya anak yang meninggal ini masih ada anak laki-laki, berarti mamangnya dari cucu ini kan maka cucu semua terhalang, tidak dapat waris. Kenapa tidak dapat? Sebab anak laki-laki dari almarhum, anak kandung laki-laki itu masih ada dan kekerabatannya lebih dekat daripada cucu. Karena dia generasi pertama, cucu generasi kedua, maka didahulukan generasi yang pertama. Kecuali jika seandainya tidak ada anak laki-laki. Jadi ketika dia meninggal, anak laki-lakinya tidak kantik, sisa 2 orang anak perempuan misal. Tapi anak pertama dulu laki-laki meninggal lebih dulu, punya anak, maka anak dari anak laki-laki yang sudah meninggal bisa naik ke pucuk menggantikan posisi daripada sang ayah. Kaget ada perhitungannya. Anak perempuan almarhum 2 orang dapat 2/3, mereka dapat 2/3. Nanti sisanya diambil ya, di mana anak laki-laki, cucu laki-laki 2 kali lebih banyak daripada cucu perempuan. Tapi dia harus cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tapi kalau dia dari anak perempuan, maka cukup sampai kepada anak perempuan itu saja, tidak turun kepada anak-anak dari anak perempuan. Paham kira-kira? Ini sedikit gambarannya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bukan termasuk golongan yang terlarang mendapatkan waris. Nanti saya jelaskan mungkin pertemuan berikutnya. Ada satu pembahasan, siapa saja orang yang dilarang dapat waris, walau dia asalnya ahli waris, tapi orang dapat waris, disebabkan ada beberapa ketentuan yang nanti akan kita bahas. Kita sikap dulu lah. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir, yang ketiga, sebab-sebab pewarisan. Jadi seseorang bisa menjadi ahli waris bagi orang yang lain dengan memenuhi beberapa sebab. Ada 3 saya tuliskan di sini. Pertama, yakni hubungan kekerabatan yang hakiki. Itu bisa menjadi saling mewarisi. Siapa itu? Yakni hubungan yang ada ikatan nasab, seperti bapak dengan anak kandung dengan mama kandung. Itu pasti jadi ahli waris, karena mereka terikat dengan hubungan nasab.
Maka tidak boleh ada istilah misal bapak berebut dengan anak pertama, anak kandung. Kalau anak kandungnya ini bandel, dia ngomong kau pergi dari rumah selama-lamanya, bukan anakku lagi. Jadi, walaupun kakek bapak itu meninggal, tetap dia jadi ahli waris. Karena bagaimanapun dia anak kandung kita yang senasab dengan kita. Tidak bisa dibatalkan cuma dengan marah-marah, tidak bisa. Paham? Termasuk kita dengan misal dengan nenek kita, dengan kakek kita, ya, itu termasuk hubungan kekerabatan. Yang kedua, hubungan pernikahan. Pernikahan itu bisa menjadikan sepasang kekasih itu saling mewarisi. Pernikahan, contoh, ada laki-laki perempuan jam 9 pagi tadi akad nikah di Masjid Al-Maghfirah sini, bisa laki-laki perempuan. Ini kan semula orang asing kan, laki-laki perempuan lalu menikah, ijab kabul, nikahnya sah secara agama. Maka keduanya bukan boleh bersentuhan, bukan boleh berhubungan badan saja. Kedua yang sudah menikah ini sudah terikat, bisa saling mewarisi. Misal jam 3 sore nanti berangkat mereka pengantin baru ke Lampung, lewat jalan tol, pengen bulan madu. Tiba-tiba di KM 200 kecelakaan, terbalik mobilnya. Lalu suaminya meninggal dunia, padahal baru berapa jam itu akad nikah. Meninggal itu suami, yang perempuan selamat. Pertanyaannya, perempuan yang selamat ini mewarisi tidak harta suami? Mewarisi, walau belum sempat berhubungan badan sekalipun. Selama pernikahannya sah, mereka sudah saling mewarisi. Maka misal ibu-ibu sebagai orang tua dari almarhum yang suami yang meninggal tadi, anak laki-laki yang meninggal tadi, maka ibu tidak boleh ngomong dengan dirinya, hei, kau tidak dapat waris ya? Kau baru berumur 8 jam semenjak menjadi istri suamiku, maka kau belum berhak dapat waris. Berhubungan badan saja belum, puji kita. Tak boleh dihalang-halangi. Sebab mau tidak mau kita harus terima istrinya jadi ahli waris. Berhak dapat 1/4 dari harta milik anak kita yang meninggal, misalnya maksudnya, yang meninggal kecelakaan tadi. Mantu kita yang perempuan tadi itu berhak dapat 1/4 sebab si mayit belum punya anak. Paham? Jadi tidak bisa dihalangi mentang-mentang baru nikah 4 jam belum dapat waris, itu dosa gitu. Ghairu mudharrin, tidak boleh memudaratkan ahli waris yang memang berhak dapat waris. Maka istri itu pasti dapat waris, entah 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau almarhum suami tidak punya anak, maka 1/8 kalau almarhum suami meninggalkan anak walau hanya seorang saja. Paham? Jadi pernikahan itu menyebabkan dua orang yang semula asing bukan hanya boleh bersentuhan dan hidup bersama, tapi mereka sudah bisa saling mewarisi. Dan yang terakhir, al-wala. Apa artinya al-wala? Yakni adanya kekerabatan sebab hukum. Apa itu contohnya? Seorang tuan berhak mewarisi harta dari budak yang telah dia bebaskan jika budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki. Misal di zaman dulu, zaman sekarang tidak sesuai lagi budak yang adeka budak kecil. Ini budak ini hamba sahaya. Zaman dulu ya. Misal ada tuan memiliki budak, lalu dia bebaskan, bukan dia jual, dia bebaskan ini budak. Sebagai bentuk apresiasi kepada tuannya ini yang sudah membebaskan budak, maka dia boleh mewarisi harta sang budak ketika budaknya atau mantan budaknya meninggal dunia nanti. Tapi dengan syarat mantan budaknya tidak punya ahli waris, mati semata wayang. Maka sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi bahwa sudah dibebaskan oleh mantan tuannya, maka mantan tuannya boleh mewarisi harta dari mantan budak. Nah, syukur tidak ketik masalah budak di sini. Bahaya di Palembang ada perbudakan ya. Nah, jadi ini 3 sebab pewarisan dan semuanya harus terpenuhi. Jangan masalah rukun waris saja,
tapi syarat waris terpenuhi, kemudian sebab-sebab pewarisan juga terpenuhi. Paham kira-kira? Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab saja. Saya lebih senang banyak tanya jawab. Untuk berikutnya kita akan bahas hal yang menggugurkan waris, kemudian rujuk, dan beberapa ahli waris yang tidak pernah akan terhalang oleh orang lain, pasti dapat waris. Dan fokus kita hanya itu saja, hanya 6 orang saja. Saya tidak akan bahas lebih dari sampai 22 ahli waris, ribet kan ya. Saya saja belajar ini dulu 2 semester ketika kuliah dulu. Ini ibu-ibu cuma berapa kali pertemuan, nak berlagak, sudah belajar 2 semester gak mungkin ya. Kitabnya saja tebal. Yang saya pilihkan ini 6 orang yang ahli waris ini 6 orang pasti ada di rumah gitu. Jadi ibu bisa ngitung dewek. Ya, kalau sudah pahami bisa ngitung dewek. Suami meninggal sudah, ibu ahli waris, anak-anak ibu kan sudah, itu baik. Ibu bisa ngitung sendiri. Jadi kalau sekali si ibu nge-WA Ustaz ini sudah bisa ngitung dewek. Nah, kecuali kalau ribet ada ahli waris saudara seayah, saudara seibu, nah itu kaki hitungannya berbeda ya. Tapi di sini jarang-jarang lah saudara seibu ya, saudara seayah, itu yang normal-normal saja. Paham ya? Baik, saya kira ini saja, jangan panjang-panjang masalah waris. Aku telah nengok kening ibu mulai berkerut, mulai pening. Sedikit saja, 3 poin saja yang penting kita benar-benar memahami apa yang sudah kami sampaikan tadi. Insya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ibu-ibu dulu monggo, kalau ada pertanyaan seputar materi boleh, jika tidak ada di luar materi juga boleh. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sudah meninggal duluan Ustadz ya. 5 tahun kemudian ibu saya. Nah, ibu saya ini tanpa sepengetahuan kami ada rumah di daerah Dr. Elisa. Memang punya tanah, kami adik-beradik 12 beradik sudah dikasih tanah sekapling-sekapling. Tapi ada rumah utama itu tanpa sepengetahuan kami, adik bungsu saya mendapatkan surat dari ibu bahwa rumah itu punya dia. Karena dengan alasan waktu ibu sakit bolak-balik bawa ke Singapura dia, rumah itu jelek jadi bagus karena dia. Tapi karena sudah balik-balik pengajian, mondar-mandir pengajian, terakhir 2 tahun kemarin adik saya bilang begini, jualan rumah itu kita bagi sesuai 12 beradik. Saya enggak, walaupun mama sudah ngasih saya, tapi saya tahu bahwa itu tidak boleh dia ngomong. Jadi oke, bakal dibagi. Terus kata adik itu sudah ditawar 1,5 Ustaz. Kata adik kita ngambil bagi 12 satu-satu, yang sisa 300-nya 150 untuk ayah, 150 untuk mama. Kita wakafkan di mana katanya. Nah, gimana itu Ustaz? Kira-kira yang pertama saya tanyakan, apakah mama saya itu benar Ustaz berbuat begitu? Yang kedua, yang memberi untuk ayah sama mama yang sudah meninggal, bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi wong tua beliau ini yang perempuan sudah hibah-hibah nih semasa hidup, ini dapat kapling ini, kapling itu. Setelah meninggal dunia baru keruruan bahasa kita. Rupanya ada siko rumah, masih ada rumah gedongan misal besar rumahnya, dan ini ternyata ada suratnya untuk anak yang berapa tadi? Anak yang paling terakhir. Nah, dilihat dulu surat itu. Surat itu larinya wasiat atau hibah. Jika seandainya dia tuh hibah, dia ketemu dengan anak paling bungsu semasa sehat, semasa hidup, lalu dia ngomong ini rumah untukmu dan engkau bisa memiliki sekarang hibah dariku, lalu dibuat surat sebagai hitam di atas putih, maka itu bukan harta waris lagi ibu, itu memang rumah sudah punya anak bungsu. Tapi kalau misal surat tuh anak bungsu beda, tahu dah anak bungsu tuh ketika bapak meninggal. Oh, berarti anak bungsu itu lah tahu.
Tanya dengan anak bungsu tuh, mamak dulu ngomongnya apa? Kalau mamak ngomong ini rumah untukmu ya, kalau kaki aku meninggal untukmu, berarti kan wasiat. Maka wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Benar berarti ada ibu yang anak bungsu tadi. Tapi kalau anak bungsu itu ngomong, oh tidak, ini dulu mama, benar ngomong ini hibah, dan mama memang menunjuk kepadaku semasa aku hidup, berarti hibah bukan harta waris lagi. Iya, katanya karena mama itu sudah bolak-balik Singapura pakai duit dia, sudah itu rumah itu kan awalnya ya rumah tua, jadi bagus. Itu alasan mama kasih ke dia. Nah, ngasihnya itu apa? Ngasihnya itu siapa? Surat. Ya surat, apa tulisan suratnya? Kalau dikasih mama ke si Wiwi, si bungsu. Dikasih? Tapi adik naik ke ustazah, dia bagi memang, dia tidak boleh. Nah, karena memang adik-adik kau setuju dah, nanti kayaknya banyak yang berat. ya, karena ini apa yang ditulis di surat itu ambigu, tahu ambigu tidak jelas. Dia ini akadnya hibah atau wasiat, kita tidak tahu kan. Makanya dia nanya ke ustaz-ustazah lain, sudahlah lebih hati-hati bagi waris baik, ya kan? Padahal sebenarnya bisa dirinci, larinya kemana? Apakah hibah atau wasiat? Ini pelajaran untuk ibu ya. Kalau nak menunjuk anak ibu kasih jelas-jelas. Kalau hibah, tapi syaratnya hibah diunjuklah saat itu. Tidak boleh bersyarat kakek nunggu mama meninggal. Nah itu wasiat larinya. Benar kalau wasiat, maka ahli waris tidak boleh terima wasiat. Itulah uji ustazah tadi bagi warisan. Ya sudah, ambillah ragu-ragu wasiat. Otomatis hal tersebut tidak bisa dijalankan sebab wasiat tidak boleh untuk ahli waris, kecuali jika ahli waris itu meridhoi, maka boleh wasiat dijalankan untuk ahli waris. Ketika tadi disebut capno adik beradik yang lain ini ada tidak setuju, nah maka benar dibagi waris. Jadi dibagi waris terjual berapa? 1,5 miliar, ya, 1,5 M, bukan 1,5 T, 1,5 miliar. Maka dibagi waris berapa anaknya, ya, anak-anak saja kan maka meninggal juga kan, kita punya mama bapak meninggal. Tidak usah tidak dapat dia waris, karena ini harta waris. Kalau sudah berbagi anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan, nanti cara hitungnya bro, ya. Kalau sudah berbagi, sudah dapat jatah masing-masing, baru boleh sepakat mereka berapa sih kamu adik-adik nak nyumbang. Nyumbang kita berapa? Entah niatnya sedekah, entah niatnya hibah, kita sumbang, pisah ke inilah kalian nak diwakafkan di bangun masjid. Tapi yang jelas dihitung dulu warisnya, dibagi dulu. Sebab ini adalah hukum yang harus dijalankan. Karena di saat orang itu meninggal dunia, tinggal ke rumah tadi, rumah itu bukan punya dia lagi, sudah menjadi milik ahli waris. Maka dibagi warisnya berapa sih? 1,5 M, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan sekian, sudah dibagi, baru kalian rembuk. Kita nak bangun ke mama masjid, nah berapalah kita masing-masing pengen ngisi ke duit dari jatah waris kita. Yang penting yang warisnya selesai dulu. Kalau waris sudah selesai, kita terbebas dari ancaman Allah yang yudkhilhu narun khalidan fiha, masuk neraka gara-gara ada jalan ke waris, bebas sudah. Karena kita sudah menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan waris setelah orang itu meninggal dulu. Baru kalau sudah waris selesai, nak bagi-bagi harta boleh, nak dibangun ke masjid boleh, atau ibu ngomong dengan dulur ibu, kita sisih ke bela dari bagi-bagi kita ini 50 juta untuk Ustaz Bal dan Ustaz aku. Oh boleh. Larinya hibah. Tinggal telepon kami walau jam 2 malam udah tengi. Paham ya? Nah itu yang pertama, transfer bisa. Yang kedua tadi apa kedua? Sudah ya, sudah semua. Ya, jadi bagi waris dulu, baru kalian sepakati berapa sih untuk bangun masjid, diambil dari duit ahli waris masing-masing. Sebab ketika ahli waris sudah menerima duit, itu jadi punya ahli waris. Nah, maka seikhlasnya mereka, sepakatlah kita berapa nilainya. Kalau mereka setuju, monggo, baru dibangun ke musola, dibangun ke masjid, atau diwakafkan benda yang bermanfaat lainnya.
tidak dijual, tapi tetap punya ahli waris. Rumah itu bukan lagi punya mama, bukan rumah hantu, tapi punya ahli waris. Bedanya ini belum dijual. Lalu bagaimana ahli waris mengetahui? Pengetahuan ahli waris terhadap kepemilikan berdasarkan persentase saham. Berapa besar persentasenya? Sesuai hitungan waris, kaget tinggal dikali dari persen. Berarti anak pertama sekian persen kepemilikan terhadap rumah ini. Jadi dia menjadi kepemilikan bersama. Syirkat namanya, kepemilikan bersama. Sehingga ke depan kalau nanti dijual, baru kakek harus izin dengan ahli waris yang lain, baru dibagi sesuai ketentuan Islam. Saya tidak menyalahkan Ustaz ngomong tidak usah dijual, ya mungkin kenangannya hanya di rumah. Tapi kalau mau dijual tidak masalah, sebab rumah ini bukan lagi milik almarhum, tapi sudah menjadi hak sepenuhnya ahli waris. Nah, tergantung keluarga ibu lah, mama kakek rembuknya. Tinggal kalau ibu bau-baunya bakal dapat jatah ibu kan, nah, jangan kok dengan kami di sini kalau dapat berbagi, ya kan? Iya, jangan kok. Baik, monggo yang lain. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini ceritanya Ustaz. Pada waktu punya gadis ini Ustaz, mereka nikah. Kemudian dalam perjalanan nikah itu mereka membangun rumah dengan kebanyakan dari uang yang perempuan. Kemudian di dalam kehidupan mereka tidak dikaruniai anak, dan mereka sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan. Ya, mengangkat anak perempuan. Dan di dalam perjalanan itu anak perempuan menginjak remaja, mereka cerai hidup. Suami istri tadi cerai hidup. Akhirnya hiduplah istri dengan anak yang diangkat tadi dengan tinggal di tempat rumah yang mereka bangun. Suami pergi keluar dari rumah. Dan beberapa tahun kemudian istri menikah lagi dengan seorang duda yang punya beberapa anak yang sudah pensiun. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, seandainya ajal si perempuan duluan, nah bagaimana status rumah tersebut? Apakah nanti anak yang perempuan tadi dapat atau suami sambung tadi yang dapat? Itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah anak angkat. Anak angkat sampai hari kiamat tidak bisa jadi ahli waris sampai hari kiamat. Apalagi anak tuh anak dipungut dari panti asuhan di Sungki sana misalnya, tidak jelas baknya siapa, maknya siapa. Walau kita asuh dia seperti anak kandung sendiri, tapi dia tidak senasab, walau kaki meninggal tidak dapat waris. Kalau berbicara waris. Jadi kesampingkan dulu yang anak angkatnya. Sekarang masalah rumah. Ini rumah dibina atau dibangun pakai duit bersama, berarti masuk harta gono gini. Ya. Ada duit suami, ada duit istri. Kaget dulu masalah suami cerai dengan istri. Ini yang kita bahas masalah kepemilikan bersama. Dan dalam hidup berkeluarga, termasuk saya, mungkin ibu bapak juga, pasti tidak bisa menghindari pencampur bauran harta suami dan harta istri. Tinggal kita mesti kembali kepada konsep awal dalam fikih, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Akan tetapi suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Apa yang sudah suami ibu berikan kepada ibu sebagai istri itu sepenuhnya milik ibu. Jadi harus dipisah, suami-suami, istri-istri punya harta. Kembali kepada rumah tadi, rumah ini dibangun pakai duit bersama. Bagaimana cara menentukan milik suami dan milik istri? Pertama, mereka berdua harus kumpul sejenak, bukan kumpul berkeluarga, tapi saling bertatap muka untuk sepakat. Berapa persentase nilai rumah punya suami, berapa persentase punya istri. Mungkin dia punya buku tabungan lama, keluar duit untuk
ke toko bangunan, ada rekening orang bisa di tracking. Oh iya dapat. Totalnya 30% saham rumah ini punya suami, 70% punya istri. Makanya kalau bangun rumah duit bersama ibu ke depan catat. Berapa penting loh dicatat nih supaya tahu persentase berapa punya suami, berapa punya istri. Kalau tidak galak ribet, ibu minta dari suami ibu ngomong. Nah ini rumah nggak jadi, ini kan ada duit kita bersama. Sekarang duduknya sama. Itu namanya suluh dalam fikih. Artinya jalan damai. Kalau tidak bisa kita tracking, kita cari berapa persentase punya si A dan punya si B, suami dan istri tadi. Tugas kita yang kedua cari jalan damai. Sekarang kita sepakat nih rumah duduk mana. Terus suaminya ngomong sudahlah ambillah kamu lah rumahnya, aku ikhlas. Berarti punya ibu, ya kan? Atau misal dia ngomong, caknya aku ini juga banyak keluar. Mungkin sekitar 40% kami dulu kak. Aku lebih banyak jadi buktinya. Akhirnya ada jalan tengah, dapatlah 35% sahamnya punya suami dan 45% punya istri. Sah. Kalau jalan damai sudah tidak bisa ditempuh juga berebut gara-gara mantan bini ketemu mantan laki belum tak mau malah berebut ya. Kalau gara-gara kau selingkuh lagi main berebut burung lagi nak jadi jalan tengah dibawalah ke pengadilan. Kalau mentok dan kaki jalan keluar itu bisa kakek pengadilan itu memutuskan 50% punya suami, 50% punya istri. Tapi kan rasa tidak adil. Perasaan lebih banyak duit bini. Nah, maka sebelum ke meja hijau kalau bisa selesaikan dengan suluh cara dan nah itu caranya. Berdasarkan kesepakatan itulah kalau bisa ada penengahnya, ada ketua senior yang menengahi, kan ada kiai besar yang menengahi, sehingga menjadi dasar ketika nanti si A meninggal dunia yang dibagi waris adalah yang miliknya saja. Nah sekarang kembali lagi pertanyaan berikutnya, misal sudah tahu nih jelas berapa jatah suami dan jatah istri terhadap status rumah tadi. Suaminya berlari sudah, lalu istrinya menikah lagi dengan seorang budak. Misal bininya meninggal, siapa ahli warisnya? Kalau anak angkat sepakat dicoret. Duda yang menjadi suaminya jadi ahli waris selama nikahnya sah secara agama. Oh iya menjadi ahli waris selama sah secara agama. Anaknya anak yang dari suami tidak dapat, dia hanya anak sambung saja. Kecuali kalau pernikahan dengan suami baru, begini, bunting punya anak, nah itu baru anak kandung dari perempuan tadi. Ini kan tidak kasih anak kan, cuma nikah dengan duda bawa anak. Duda dapat waris selama nikahnya sah. Berapa waris dari istrinya almarhum? Hanya dapat 1/2 dari apa yang ditinggalkan istri. Banyak sekali. Surah An-Nisa ayat ke-12. Jangan marah ke aku di Quran ibu. Ya kan? Belum kan sikap dulu, ibu sabar. Tadi konsentrasi pecah. Ini bukan perkara mudah jawab ini ya. Nah jadi istri meninggal, suami yang baru dapat waris 1/2. Kenapa 1/2? Karena si istri tidak punya anak sama sekali. Falakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami dapat 1/2 dari harta almarhumah istri jika almarhumah istri tidak punya anak. 1/2. Emasnya kalau dia punya anak 1/8 bunda. Bukalah Al-Nisa 12. Ada kan? Dibuka, jadi sambil baca Quran buka Al-Nisa 12. Nah kaget, misalnya ya, dia bukan hanya punya rumah, ada tabungan. Nah itu sama, tabungan itu berhak 1/2 punya suami. Ya? Ada emas batangan 1/2 punya suami. Kaget sisa kaget saya bahas masalah sisa. Nah kemudian rumah ini sama, dia dapat suami dari warisan rumah yang dibangun oleh istri dan suami pertama, dapat 1/2 dari jatahnya istri balik. Kalau istrinya 70%,
Berarti yang 35% punya suami yang baru, seperdua. Punya suami yang baru, nah itu cara menghitungnya. Suami yang lama beredola dia masih ada 30% misalnya. Cara nama ibu, saran saya ya, mumpung lagi hidup inilah yang ibu perempuan tadi, dia hubungi mantan suaminya, oi sayang, kau kan punya sisa 30% sesuai kesepakatan kita dulu. Nah, berapa nak kau jual dengan aku? Kalau kau tak galak dengan dia berapa? Sudah aku jual 500 juta. Lalu kita ada duit, nah 500 juta, hitam di atas putih dan notaris, berarti semua rumah itu punya aku, bukan punya kau lagi. Berarti selesai sudah. Rumah itu punya istri. Paham? Bininya juga bucin. Sudah punya dia, rumah itu hidupnya kedua kan kita kakak. Maka rumah itu ketika istri meninggal dunia tidak lagi menjadi milik perempuan tadi sang istri karena sudah dihibahkan semasa hidupnya bisa. Tapi kan pertanyaan tidak tadi kan? Itu ribut kayak gitu. Karena berpikir-pikir juga gitu. Mungkin janganlah buat ribut kayak dia ya. Nah, balik lagi pertanyaan awal. Nah, tadi istri meninggal, duda yang menikahi daripada istri tadi, suami kedua dari ibu yang meninggal tadi dapat waris selama nikahnya masih sah, belum dicerai, belum lewat masa iddah, maka dia masih bisa mewarisi daripada almarhumah istrinya. Walau dia duda bawa 3 anak ya, itu beruntung ya dia rezeki. Nah, pegawai itu loh ya. Ya itu kan dugaan ibu baik, padahal aslinya kan duda punya PT besar dia tuh. Baik, ya itu urusan rumah tangga gitu ya, jangan itu yang saya buat ya. Nah jadi suami dapat 1/2, pokoknya 1/2 dari harta istri, ya 1/2. Nah pertanyaannya 1/2 sisa kemana? Nah, anak adik, kemana 1/2 sisa? Kalau orang tua masih hidup, orang tua ambil. Bapak dapat 1, ibu dapat 1/3, bapak menjadi asobah mengambil sisa 2/3. Orang tua sudah meninggal semua. Nah, orang tua ini contoh bu, ya. Contoh. Kalau orang tua meninggal galau, berarti dulur dari istri itu ada dulurnya. Dulurnya mana? Jadi 1/2 sisa, timbe dulur laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari dulur perempuan. Itulah makna surah An-Nisa ayat terakhir. Bukanlah An-Nisa yang paling terakhir, itu ada masalah kalalah, masalah waris bagi saudara kandung. Jadi 1/2 sisa itu diambil oleh dulur kandung almarhumah istri yang meninggal tadi. Selesai warisnya sudah. Lalu bagaimana dengan anak angkat ini? Anak angkat ini kan mungkin sayang, dia sayang juga dengan mamanya. Nah mamanya harus cerdas, dia mesti belajar ilmu ini. Mumpung lagi hidup itulah dia hibah dengan anak angkatnya. Nah, kamu walau bukan anak kandung mama, tapi mama sayang dengan kamu. Nah ini ada tabungan emas logam mulia mama berat 500 gram, di tahu hibah. Untuk tahu lah sekarang. Boleh. Atau kalau tidak galak hibah, boleh melalui wasiat. Pertemuan pertama kan wasiat masih ingat? Anak angkat itu ahli waris bukan? Bukan, berarti boleh tidak dari wasiat? Boleh, sebab dia bukan ahli waris. Maka boleh ibu ngomong, direkam atau lewat tulisan. Kalau nanti saya meninggal dunia, tolong berikan sekian ratus juta kepada anak angkat perempuanku sebagai wasiat dari diriku. Tidak ada wasiat kalau ibunya meninggal, yakni perempuan tadi, istri meninggal dunia. Tapi ingat, buka lagi yang pertama, wasiat yang diberikan oleh perempuan tadi tidak boleh lebih dari 1/3 total harta si mayit. Kalau lebih dari 1/3, maka dia mesti minta izin dulu dengan ahli waris yang lain. Jika tidak boleh, tidak diizinkan, maka maksimal hanya 1/3 saja, tidak boleh lebih dari 1/3. Nah itu ya jawabannya, sudah paham?
Ini juga kan misalnya beliau bertanya berarti masih berandai-andai. Oh, ibu pegang mic tadi, silakan monggo. Nah, memang mati mic-nya. Assalamualaikum. Jika suami meninggal, Ustaz. Baik. Berarti adalah 14 orang. Baik. Begini, suami istri. Dia tidak punya anak laki-laki, hanya ada anak perempuan. Terus suami dulunya banyak, laki-laki dulunya, semua laki-laki. Misal suami meninggal terlebih dahulu, tentu anak perempuan kamu dapat waris kan? Berapa anaknya? Berarti 2/3. Istri dapat 1/8. Tentu pasti ada sisa, tapi tidak banyak sisanya bu. Ada sisa, tapi tidak banyak. Lagi bini, lagi anak perempuan itu banyak sudah. Kemana sisanya? Karena tidak ada anak laki-laki, bapak kandung si Majid juga laki-laki kan? Maka mau tidak mau pasti diambil dan dihabiskan oleh saudara-saudara kandungnya seayah dan seibu. Dulur kandung. Sisanya berapa? Sisanya kalau dia semua laki-laki kalau semua sisa duit mereka berbagi rata. Kalau 4 bagi 4, 10 bagi 10 kalau laki-laki semua. Tapi kalau ada laki-laki perempuan, maka dia menjadi laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan. Nanti ada rumus KPK-nya, ada rumusnya. Tapi kali laki-laki loh, berarti ibu sebagai istri bebas berapa? Lalu anak 2/3. Tapi kali disamakan dulu pembilang dan penyebut yang matematika, skema itu. Sudah dapat jatah dalam masing-masing, baru ada sisa panggilan dulu-dulunya bagi rata. Karena semua adalah laki-laki, guru laki-laki. Selesai warisnya, selesai. Kalau pun ibu tidak setuju, dulu dapat waris, buat lagi anak laki-laki bukan bisa. Laku kalau dia dekat ada ibadah. Jadi mau tidak mau ahli waris turun kandung dapat, tapi tidak banyak, dia cuma dapat sisa 2/3, 1/8 itu lah banyak bagi istri dan bagi anak-anak perempuan. Pegang baik, itulah jawabannya. Terakhir saya jawab pertanyaan Bapak dulu. Pertanyaan Bapak di WA, dia tuan rumah letaknya diprioritaskan tuan rumahnya. Memang ini ribet ini pertanyaan ini, tapi saya jawab yang di garis bawahi saja. Jadi beliau ini bertanya, jadi ada al-muwaris, sang waris meninggalkan 6 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Tapi masalahnya ketika si Majid ini meninggal, dulu tidak dibagi waris, tahun 90 meninggal. Majelis belum banyak ada dulu kan? Nah baru zaman sekarang ini sadar pun atau bagi waris, ini ada rumah, ada tanah misalnya. Masalahnya dari 7 orang anak ini 6-nya orang meninggal. Nah 6 ini dapat tidak? 6 ini dapat. Karena di saat dulu meninggal tahun 90 masih hidup tak anak-anaknya? Masih hidup. Maka dia mesti hitung dari awal. Jadi ketika orang tua meninggal, anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Dapatlah anak laki-laki 2/13 ya? Anak perempuan 1/15. Itu benar, hitungannya benar. Nah pertanyaannya, ini kan anak ini lebih banyak sudah meninggal. Anggap masih hidup, buat kursi kosong. Jatahnya nih, duitnya nih, sudah. Nah kalau sudah dapat, nih pertanyaan pertama, anak yang kedua ini tidak kate keturunan, lalu jatah warisnya 2/13 untuk siapa? Kalau tidak kate keturunan, bininya ada? Bininya tidak kate juga? Ada tidak bininya? Nah, yang kedua kan perempuan. Perempuan ya? Oh iya, yang ini perempuan ya.
apa? Laki-laki. Oh, tidak menikah ya? Tidak menikah. Berarti siapa jadi ahli waris? Dapat 1/13, bukan 2/13 perempuan, 1/13. Berarti kepada siapa 1/13 ini? Kepada dulur-dulur kandungnya yang masih hidup ketika dia meninggal. Berarti siapa nih? Dulur yang keempat. Ini tidak jelas juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitungannya agak kurang jelas nih. Jadi yang dapat itu dulurnya yang masih hidup, yang meninggal tanggal 2019, sama yang dulur yang masih hidup sekarang. Itu yang dapat. Dia ambil lagi jatah 1/3 punya dulur perempuannya yang meninggal tanggal 27 Agustus 2019. Kali ini perbaiki pertanyaannya. Nah, jadi dia dapat 1/3 kepada dulur-dulurnya yang masih hidup ketika anaknya meninggal dunia. Sebab yang sebelumnya 4 orang yang lainnya meninggal dulu sebelum kan, maka yang meninggal lebih dahulu tidak dapat waris. Tadi sudah saya sampaikan sampai dengan baik. Kemudian yang kedua, yang 4, anak 4. Ini perempuan seperti itu sudah. Ada sifat lagi Pak ini. Enggak ada lagi keturunannya, 2/13 warisannya dibagi ke siapa? Yang nomor 2 Pak ini, 6 Maret 2012 laki-laki meninggal. Ya kan? Berarti 2/13-nya untuk siapa? Anak-anaknya sudah wafat tahun 2016, 2021. Dapat anak-anak sudah wafat waris. Karena ketika bapaknya wafat, anaknya masih hidup. Jadi dianggap lagi kursi kosong lagi, dapat jatah dari 2/13, di mana anak laki-laki ini apa? Wanita. Oh, ada satu lagi. Anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Sudah didapat. Masalahnya mau menyelamatkan kepada siapa ini? Ini masih kecil budaknya anak-anak. Apalah besar Pak? Lalu begini yang meninggal anak buikoknya. Belum. Maka kalau tidak ada, diambil oleh paman-pamannya yang masih hidup. Berarti saudara dari ayah. Emak tak kaki lagi. Maknya kan, maknya masih ada. Berarti maknya dapat 1/8, walau sudah cerai kan? Bukan 1/8. Anaknya 2 orang meninggal, anak dapat kan 2/13. 2/13, anak laki-laki, anak perempuan 2/13 bagi 2, anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Masalahnya anaknya 2 ekor meninggal tuh. Siapa ahli warisnya? Emaknya ahli waris. Berapa emak dapat? Dari anak pertama 1/3, dari anak kedua 1/3. Lalu 2/3 pada siapa? Ada tak dia dulur saudara, tapi dia saudara seayah seibu tak katib. Saudara seayah ada tak? Kukira tak katib juga. Maka jika tidak ada sama sekali, paman. Nah, di saat dia meninggal tahun 2016 dan 2021, paman dan bibinya mana yang masih hidup? Pamannya yang mana masih hidup, maka pamannya yang mewarisi harta tersebut. Pamannya, berarti yang laki-laki masih hidup dapat, anak perempuan yang masih hidup dapat. Paham kira-kira? Memang ribet ini. Saya saja tengoknya ribet sebab imbalan lama. Maka saya di majelis mana kadang-kadang agak susah nak bahas yang barang lama, sebab itu aku masih tracking dari awal. Nah, ini dianggap masih hidup dulu. Kaget di tracking lagi. Itu resiko kalau menunda-nunda membagi waris. Makanya sering saya tekankan, namanya waris ini jangan nyok ke pucuk. Ke pucuk ini banyak masalah. Jingok ke bawah. Bagaimana kita punya anak, punya cucu, jauh tahu dengan mereka. Ketika nanti bapak meninggal, mama meninggal, segera jalankan warisnya supaya kalian sendiri tidak rugi. Paham? Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda seperti ini kan bingung kita. Yang lain sudah meninggal, ahli waris sudah meninggal juga. Akhirnya yang ngitung ini kaget ribet nak nyari-nyari yang lain, ada di Jakarta, ada di sini, kita sendiri yang susah. Tapi secara garis besar itulah jawabannya, tetap dijalankan warisnya dengan ketentuan yang tadi. Jadi kalau dia anak perempuan yang sudah meninggal tadi, maka yang menjadi ahli warisnya, karena dia tidak punya anak sama sekali, belum juga bersuami, maka dulu kandung menjadi ahli waris. Yang masih hidup ketika si mayit meninggal dunia. Begitu pula yang ahli waris dari anak laki-laki kedua, istrinya tidak dapat kalau sudah cerai. Dan cerai itu harus sudah lewat masa iddah ketika dia sudah meninggal.
Kemudian anak-anaknya dapat, anak laki-laki 2 kali lebih banyak dari anak perempuan, habis di mereka. Masalahnya anak ini meninggal kan. Kepada siapa yang harta waris? Ibunya dapat sepertiga dari anak laki-laki, sepertiga dari anak perempuan. Itu lagi sifat-sifat. Lalu sisa 2/3 kepada siapa? 2/3 kalau ada kakek dulur, maka ada kakek saudara seibu, ada kakek saudara seayah, paman kandung yang mewarisi dari jalur ayah. Dia dapat mewarisi. Paman kandung laki-laki itu mewarisi daripada harta keponakan yang kita keponakan tidak punya ahli waris sama sekali. Paham kira-kira? Baik, saya kira cukup ya, sudah jam 11:30 tak terasa. Apa? Oh, terakhir. Yo, kami balik pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Sebelumnya kemarin almarhum Bapak meninggal, tapi setelah Bapak meninggal tuh Mama sempat ngasihin ke kami karena memang kebetulan kami anak bungsu. Ya. Jadi Mama kemarin sempat ngomong, "Dek, rumah ini kasih sama Dek." Tapi kami tidak mau karena memang kami tahu di atas kami kan ada saudara. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin udah tuh Mama pun meninggal. Jadi sekarang statusnya kami ada 5 beradik cewek. Ya. Sebenarnya 7, tapi ada kakak sama Ayu tuh yang sebelum orang tua meninggal, mereka udah meninggal duluan kan. Ya, itu coretnya itu udah saya bahas. Sekarang statusnya rumah ini sekarang yang nungguin ada Ayu di atas kami gitu kan. Kalau kami tidak jadi masalah, alhamdulillah ada apa maksudnya rumah tuh tetap. Jadi kan masih ada kenangannya. Nah ini ada saudara kami yang merasa enaknya dia nunggunya aku anak tua. Jadi sempat besar. Jadi pengennya tuh rumah tuh dijual. Tapi kalau dari almarhum kakak kami ada keponakan cowok kan. Jadi kalaupun istilahnya mau dibagi itu kayak mana sih minta? Harusnya ibu catat di kertas itu tuh apa dia kan? Begini. Cewek kalau 5. Tapi ada almarhum kakak tuh ada punya anak cowok kan. Tapi dia cewek kan? Anaknya cowok. Iya, dia ini adik-beradiknya cewek kan? Ada cowok tiga, cewek 6. Cowok masih ada tak? Cowoknya meninggal tapi punya anak Oh, cowok. cowok naik dia nanti ke bapaknya. Iya. Ya, jadi kaki nanti sisa ya. Nah, jadi misal rumah itu dijual, ini rumah mama ya. Nah, misal rumah itu dijual, maka ibu yang perempuan itu 2/3 kan. Nah, sisa seperti itu siapa? Kan kalau ada kakek saudara laki-laki, maka anaknya yang laki-laki tadi naik untuk ngambil kalau sisa. Paham nggak kira-kira? Dia ngambil kalau jadi asobah binafsi, ngambil kalau ponaan ya. Ponaan ngambil kalau sisa. Dia untuk dia rezeki ya, kita sayang juga dengan ponaannya kan. Jadi ibu 2/3 berkongsi, sisanya diambil keponakan ibu, statusnya asobah binafsi. Jadi dia ngambil semua sisa setelah diambil oleh ashabul furud yang 2/3 tadi. Itu secara teori. Nah sekarang masalahnya rumah itu kan belum dijual. Tidak masalah ditinggali oleh siapa, tidak masalah. Tapi mereka mesti tahu bahwa mereka punya porsi saham masing-masing di situ. Jadi tulis hitam di atas putih, tanda tangan misal notaris atau siapa, tulis bahwa kakek inilah jadi dasar. Kalau ke depan rumah dijual, pembagiannya harus seperti itu. Masalah dia ngomong, lemaknya dia tinggal, dia tuh cuma numpang, tetap rumah ini punya kita sama-sama dengan porsi sekian. Dia tinggal di situ, kalau dia nak merehab, dia nak menjual atau apa harus izin dengan yang lain. Tidak boleh semena-mena. Kalau tidak galak ditinggal, kakek kosong deh rumah itu. Apa galak yang dulu tinggal ke? Belum tentu galak kan? Jadi dinasihati dengan akal yang waras bahwa bersyukur ada yang nunggu. Walau dia nunggu bukan arti memiliki, tapi menunggu itu sekedar merawat dan tetap rumah itu punya kita berkongsi dalam 2/3 dan sisanya punya ponaan. Kalau dia anak laki-laki dari anak laki-laki. Paham? Misal ke depan kakek dijual, nah baru dibagi cashnya, dapat uang yang tadi sesuai dengan hilangan tadi baru dibagi. Paham kira-kira ya? Atau misal ibu dari yang adik beradik ini ibu paling banyak duitnya.
Misal ibu ada 10 miliar di tabungan ibu. Sudah, ini kan rumah warisan kita. Berapa jatahmu galau-galau nih bayar? Nah, siko-siko beradik-beradik bayar sehingga rumah itu bukan lagi punya mereka, jadi punya ibu nenek. Tapi mereka dapat waris dari cash yang sudah ibu beli. Kira-kira bisa tak model itu? Tinggal lama terjadi kita membakar kambing guling kayak undang aja di sini. Terakhir silakan Bunda, terakhir. Disuruhnya tunggu rumah. Jadi mama meninggal, kami tunggu rumah sama bapak, sama adik sakit. Jadi pas lama-lama bapak kami sakit, katanya belum meninggal dia, katanya rumah itu baguslah, untuk kamu lah katanya. Nah sudah baguslah. Terus bapak tuh belum bagus ke bapak tuh sudah kirim ke RT minta tanya tangan untuk kami rumah tuh kan. Iya, sudah itu kan bapak meninggal kilo sudah 8 tahun. Ayo kami bosan aku ngomong kalau tanah jual berapa katanya. Kalau anak kami ngomong untuk kamu lah rumah itu, kamu harus selalu kamu. Nah, kami tunggu. Adik kami sakit dan bapak kami, adik kamu uruslah nak rumah sakit lu, nak makan lu, nak segala macam uruslah kamu lah. Sebenarnya uruslah sakit. Pertanyaannya apa? Yang ajukan itu sekarang itu yang kalau tanah masuk tanah itu berapa pagi baru berapa beradik itu 7 beradik yang kilo tuh. Nah kalau sekarang bilang tidak. Itu rumah punya siapa? Bapak. Terus ada tak bapak semasa hidup menghibahkan kah atau apa dengan kekasih? Tidak, cuma katanya berapa rumah kayu. Nah dia ngomong rumah kayu. Dibangun, karena kecil tinggal tuh, tadi itu sebenarnya ke RT kemana-mana tantangan ini katanya rumahnya kami katanya. Baik, berarti sudah hibah kepada ibu rumah itu. Tapi adik kami dulu kita cak-caknya dengar tanah itu jual berapa? Nah, ada tak hitam di atas putih? Kalau ada bukti bahwa rumah itu sudah dihibahkan kepada ibu dari almarhum bapak, gimana ya? Maka dulu tak kasih berapa lagi karena bukan harta bapak. Itulah rumah hitam di atas putih. Cerdas almarhum bapak ibu. Cerdas almarhum bapak ibu. Jadi keliling dia minta bukti tanda-tanda bahwa rumah ini milik anakku yang hibah. Hibah. Berarti sudah jadi punya ibu secara hukum ada hitam di atas putih. Ketika almarhum meninggal, rumah itu bukan lagi menjadi harta waris. Jadi adik kami mungkin lepas itu nak rumah anak itu kalau jual berapa katanya. Tapi tidak belum kemudian lagi. Dia tahu kan ini rumah ini sudah dihibahkan bapak ke kami kemarin ini. Ini buktinya bahwa rumah ini diberikan bapak ada nama ibu di situ. Nah, ini bukti bapak sudah hibahkan rumah kepada kami. Menurut hukum Islam, apa yang sudah dihibahkan itu menjadi milik orang yang menyimpannya. Berarti rumah ini bukan lagi harta waris, maka sudah punya kami di rumah ini. Siapa makanya mungkin ibu adalah mungkin sedikit harta juga hibah kepada dia dan kicau dan apa. Tapi secara hukum tadi bukan harta waris sebab sudah dihibahkan kepada ibu. Aku pada siapa namanya? Pada ibu kan? Ibu berarti. Apa nanti Pak? Kalau hibah dapat bebas, yang tak boleh itu waris. Ini bapak masih hidup kan dulu? Iya. Menurutnya lagi hidup tak? Menurut ibu, nah, sudah hibah. Sudah hibah itu, jadi memang sudah punya di kuat. Nah di kasus pengadilan juga kalah, sudah ada bukti. Nah itu bunuh hitam di atas bukti. Kalau cuma ngomong baik, nah itu kuat itu yang kicau tadi dulu dewek itu bakal dikasusin. Tapi kalau ibu tunjukkan bukti, oh itu tidak bisa dibawa rumah ini bukan harta waris lagi tapi sudah hibah yang dihibahkan kepada saya. Tolong ya, kalau ibu kakek hibahkan hitam di atas putih. Sekarang ada HP rekam atau video kan. Jadi itu mengunci mulut orang-orang yang berniat jahat mengganggu hak. Paham ya? Selamat ya. Baik, saya kira ini saja berakhir. Walhamdulillahirabbil alamin.